Shalom warga kerajaan. Salah satu tanda bekerjanya iblis di dalam dunia ini adalah accusing atau pendakwaan, pemfitnahan kepada siapa? Kepada kita, para orang-orang percaya ya, pada hamba-hamba Tuhan. Bayangkan saja orang sudah meninggal, dikorek-korek, dicarikan saksi-saksi palsu. Ini sungguh-sungguh terjadi saudara. Ada yang memang benar-benar salah, sudah mengakui, sudah diskor, sudah dihukum, masih dikorek-korek. Ya, saya tidak usah sebutkan lah siapa itu. Tetapi kita mau belajar bagaimana saya sampaikan minggu lalu, the God that stooping down, Tuhan yang membungkuk ke tanah. Di dalam Filipi pasal kedua dia berkata, segala dosa itu karena selfishness. Tuhan Yesus mengajarkan hidup yang selfless. Dia yang dalam rupa Allah, yang setara dengan Allah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Katanya orang tanya, di mana Yesus berkata I am God? Dia berkata I am. I am itu namanya Tuhan. I am who I am. Ehye eser ehye. Dan kita melihat bagaimana dia tidak menganggap kesetaraan, betul-betul stooping down, tapi mengosongkan dirinya. Kenoo. Ya, saudaraku, kenosis itu mengosongkan diri. Dan mengambil rupa seorang doulos, seorang hamba. Raja jadi hamba, betapa rendahnya. Lebih rendah lagi dan menyamakan dirinya dengan antropos, dengan manusia. Bahkan mati di antara kayu salib. Hari-hari ini kita melihat ketidakadilan juga di negara kita. Orang-orang yang model kayak Barabas malah dibebaskan, ya, dan sebentar lagi akan bebas. Tetapi yang menyampaikan kebenaran dihukum seberat-beratnya. Jangan kecil hati, itu tanda revival akan datang. Sebelum Yesaya 60, arise and shine, for your glory has come. Kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Sebelumnya harus terjadi ketidakadilan. Ketika ketulusan hati ditolak. Ketika yang baik jadi buruk, buruk jadi baik. Ketika keadilan mundur ke belakang. Itu yang sedang terjadi. Maka ketika musuh menyerbu. Dan Tuhan mendirikan sebuah standar. Ya, seperti angin yang ditiup dari tempat sempit. Ketika saya berada di Hong Kong, sebelum keluar rumah, saya mesti melihat hari ini badainya itu ukurannya berapa. Kalau saya mencapai ukuran tertentu tidak boleh keluar rumah. Karena apa? Karena begitu gedung-gedung tinggi dan sempit jalan-jalannya, itu kalau ada angin bertiup di sana kekuatannya lipat ganda. Jangan takut dengan ancaman, jangan takut dengan restriction, jangan takut dengan segala macam yang menghalangi kita. Karena janji Tuhan ketika keadilan sudah tidak ada. Ketika yaitu justru Yesus berkata orang mengira, membunuh kamu mengira loh. Membuat berbuat bakti bagi Allahnya. Saya tambah Allahnya, soalnya tidak sama saudara. Maka Tuhan roh Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Saya percaya revival yang dijanjikan Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Tentang the greatest revival, the last great revival in Indonesia akan terjadi. Karena itu saya menunggu di Bali. Dan saya menunggu di pos-pos saudara masing-masing. Kalau orang menantikan kedatangan Tuhan, dia akan menyucikan dirinya dari segala kecemaran. Tirulah Tuhan Yesus, the God that stooping down. Dan tapi jangan lupa, dia bangkit dan menyatakan kebenaran. Saudaraku, bersyukur di Indonesia, saudara, sekali lagi jangan bilang Easter ya. Paskah pun itu agak keliru. Ini hari raya kebangkitan ya, yang kita rayakan tanggal 17 yang lampau. Dan saya percaya roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati juga bekerja dengan kuat pada Anda warga kerajaan. Be strong in the Lord. Rejoice, arise and shine. God bless you. Amen. Shalom warga kerajaan. Shalom. Selamat pagi. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya.
Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Yesus Kristus namanya. Ya, amin. Dan kita percaya bahwa kita adalah warga kerajaan Allah yang luar biasa, di mana kita menghidupi sistem kerajaan Allah, yaitu kita memiliki kasih tanpa syarat, kita berkorban, bahkan kita saling melayani dengan sukacita. Dan kita percaya bahwa pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya hebat atas kita. Ya, amin. Dan kita percaya ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan menolong kita. Dan ketika kita hidup di dalamnya, maka Tuhan akan menyertai kita. Bahkan Tuhan akan memuliakan kita. Dan kita percaya keselamatan yang daripada Tuhan akan diberitahukan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita memuji Tuhan, sembah Dia, tinggikan Dia, sebab Tuhan yang kita sembah, Yesus namanya, Tuhan yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap ibadah pada pagi hari ini, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Haleluya, sebab Tuhan ada di tempat ini, kita siap meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Kami mau meninggikan Tuhan Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja. Aku bayang kebesaran-Mu dan tak terbanding
aku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah. Diam roh
Kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami sadar kami boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan kami juga tahu Tuhan, Engkau ingin untuk berbicara kepada setiap kami. Menuntun kami, mengajar kami jalan-jalan-Mu. Agar umat-Mu dapat melihat kasih karunia dan kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Itu menjadi nyata. Kami ada di sini untuk kami sungguh-sungguh mau belajar Tuhan. Kami merendahkan hati kami di bawah tangan-Mu yang kuat. Karena kami tidak mengerti apapun tanpa penyingkapan daripada Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau luar biasa. Terjemahkan semua yang hamba-Mu sampaikan hari ini dengan segala keterbatasan. Tapi kuasa-Mu nyata atas hidup setiap kami. Terutama saat kami bertemu dengan perkataan-Mu, kami diubahkan. Yang hancur hidupnya mengalami jamahan Tuhan dan dipulihkan. Yang sakit disembuhkan. Yang hidup di bawah kutuk dilepaskan. Tuhan bawa hidup di bawah anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wow, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan dulu buat tim Praise and Worship. Berapa tahun kita gak ketemu, semangatnya terus menyala-nyala. Luar biasa. Oke, berapi-api itu ya. Kalau ada ikang, apinya enak itu. Oke, ya. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih buat Pastor Jonathan Patiasina dan Pastor Ina Patiasina yang sudah mengizinkan saya untuk boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara dan juga buat para penatua dan para leader di tempat ini. Saya berasal dari tempat yang jauh dari sini kalau jalan kaki Saudara. Ya, saya berasal dari Pulau Lombok. Tapi pulau yang sebenarnya nggak banyak dilihat oleh orang, tapi puji Tuhan ya kita melihat bahwa ada Mandalika ya. Street circuit yang dibangun dan kemarin kami boleh menikmati satu event yang luar biasa MotoGP. Nah, saya mengembalakan di GBI Rock Mataram, masih keluarga dengan GBI Rock Makassar. Dan hari ini sekali lagi kita semua sama-sama belajar firman Tuhan, bukan berarti saya lebih pintar daripada Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya firman ini selalu mengubahkan hidup setiap kita. Hari ini saya berikan judul khotbah saya adalah Heavenly Grace ya. Ada orang berkata begini, ada hyper grace ya, kemudian juga ada yang namanya amazing grace, tapi kita belajar hari ini heavenly grace. Amin. Jadi kalau kita bicara kasih karunia ini adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kita, karena kasih karunia ini adalah satu kekuatan Allah atau dikatakan sebagai zat ilahi yang memampukan kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan menjadi cermin kemuliaan bagi Kristus. Saya berikan subjudul adalah masih lemah, masih berdosa, masih seteru. Wah, ini asik nih. Ya, ayatnya ada di dalam Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan belajar sama-sama hari ini ya. Bapak Ibu Saudara tolong buat para petugas yang timekeeper ya, tolong diingatkan saya kalau sudah, karena saya diberikan waktu 45 menit. Kalau sudah 30 menit tolong kasih tanda sekali gitu ya. Jadi saya bisa tahu ada sign. Soalnya kalau enggak, saya enggak ada remnya Saudara. Ya, tahu-tahu Saudara udah ketemu besok aja tahu-tahu gitu. Kok udah hari Senin gitu ya. Ya, saking serunya kita dengar firman Tuhan gitu ya. Oke. Ya, yang siap dengarkan firman Tuhan berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Oke. Di dalam kitab Roma, Rasul Paulus mengajarkan dengan jelas buat jemaat yang dia layani ya tentang kasih Allah yang menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus ya, through faith, melalui iman. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Jadi iman ini adalah salah satu unsur yang bisa membawa kita kepada perkenanan Allah. Iman inilah yang Tuhan cari waktu Tuhan nanti datang di muka bumi ini. Nah, tanpa iman dikatakan tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Ini keren banget ya. Saudara boleh lakukan apa saja, saudara boleh berkhotbah, saudara boleh bermain musik, saudara boleh melayani sebagai asyir atau apapun saudara. Tapi kalau kita nggak punya iman di dalam Tuhan, semuanya tidak akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, jadi iman ini adalah satu connected kita dengan Tuhan. Ya, karena iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Oleh sebab itu hari ini kita yang dengarkan firman Tuhan, saya percaya iman kita akan dibangkitkan dan kita akan bisa mengalahkan semua tuduhan dan intimidasi daripada iblis. Allah mengasihi kita hanya karena inisiatif, kemauan dan kehendak Allah sendiri. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena saudara kelihatan lebih keren daripada yang lain. Bukan saudara. Tapi semua ini karena inisiatif. Amin. Makanya Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini bukan karena orang-orang buat sesuatu gitu. Enggak. Tapi memang karena Tuhan melihat bahwa
kita semua atau semua yang ada di dunia ini membutuhkan yang namanya salvation, membutuhkan keselamatan. Makanya Tuhan tahu tidak ada satu orang pun yang dapat mencapai Allah kalau bukan Sang Putra Allah itu dengan salib Kristus menjadi jembatan untuk kita bisa dilayakkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di dalam Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat kelima lebih dulu, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah ditayangkan di sini, Saudara bisa baca bersama-sama dengan saya ya. Ayat yang pertama dari Roma 5, 1, 2, 3. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Wait, sampai di sini. Berarti Tuhan itu mau kita itu hidup damai dengan Dia. Halo? Dosa ini menyebabkan kita terpisah daripada Allah. Tanpa sadar kita menjadi seteru daripada Tuhan. Tapi di sini dikatakan iman inilah ya kan yang membawa kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena apa? Oleh karena satu pribadi yang luar biasa yang bernama Yesus Kristus. Jadi iman kita itu dibangun dari pengenalan kita akan Yesus Kristus. Amin. Bukan pribadi yang lain. Hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan buat setiap kita. Ayat yang kedua, oleh Dia, oleh Yesus Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Kasih karunia ini apa? Heavenly grace. Sekali lagi ditegaskan di sana Rasul Paulus berkata bukan melalui Paulus, bukan melalui Apolos, bukan melalui siapapun, hanya melalui pribadi yang rela menyerahkan nyawanya di kayu salib itulah. Maka ada jalan masuk buat kita yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Ayat yang ketiga, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini yang menarik yang saya katakan Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita kejar dalam kehidupan ini? God's glory, kemuliaan Allah atau kemuliaan daripada dunia ini. Karena banyak orang Kristen dia punya destiny, dia punya tujuan itu tanpa sadar udah diselewengkan. Yang dia kejar adalah kenyamanan yang dunia tawarkan atau kemuliaan daripada dunia ini. Dihormati oleh orang, kemudian orang semua. Tapi kita melihat ada hal-hal yang sebenarnya harus kita tingkatkan dalam kehidupan ini. Karena tujuan kita cuma satu. Bagaimana kemuliaan Allah yang hilang melalui dosa itu. Dikatakan kemuliaan itu bicara tentang yang namanya kabot. Kabot ini bicara tentang kualitas daripada Allah sendiri. Itu yang hilang waktu dosa datang dalam kehidupan manusia. Waktu manusia pertama Adam dan Hawa, mereka secara bersepakat, mereka melanggar perintah Tuhan. Kemuliaan itu hilang, saudara. Oke? Nah, inilah yang Tuhan mau kembalikan kepada gerejanya dan ini sesuatu yang sangat menggairahkan buat setiap kita. Karena yang Tuhan mau berikan adalah identitasnya Dia sendiri. Yang Tuhan mau berikan adalah kualitasnya sendiri buat setiap kita. Makanya saya katakan buat orang percaya kalau kita dalam kehidupan kita ini kita kenal Tuhan tapi hidup kita nggak lebih berkualitas dari hari ke hari. Semakin menyerupai Kristus, something wrong with us. Kita bilang kita orang beriman. Kalau kita berkata kita orang beriman, pasti iman ini akan menuntun kita kepada jalan masuk. Supaya kita semakin menyerupai Kristus. Yang setuju katakan amin. Oke? Ya, jadi patokan kita, standar kita bukan kemuliaan dunia. Karena orang berkata begini, kesuksesan di gereja termasuk para hamba Tuhan ini kalau jemaatnya semakin banyak, ya kalau para pengusaha, saya juga masih di marketplace, di sana dikatakan semakin kaya, asetnya semakin banyak. Tapi kalau kita memperoleh itu semua bukan dengan cara yang dikehendaki oleh Tuhan, kita sedang kehilangan kemuliaan Allah. Ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga di sana dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ini gak enak nih. Ini ayat firman Tuhan ini udah mulai gak enak nih. Karena banyak orang Kristen berkata begini, saya pingin dekat Tuhan supaya apa? Supaya penderitaan tuh sudah kita gak alamin lagi. Supaya problem masalah itu gak lagi dekat dengan kita. Kita dibebaskan, wah sekarang saya sudah bebas. Enggak saudara. Dikatakan kita bermegah karena ada kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Yang kedua kita bermegah karena apa? Karena kesengsaraan kita. Karena apa saudara? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan yang namanya ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita ya jujur ya, gak bisa hidup tanpa pengharapan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah kena demam berdarah saudara, kena DB. Dan trombosit saya sampai di level 8.000 ya. Tim dokter dan sangat panik waktu itu dan berkata begini,
ini kondisi yang sangat kritis. Saya itu nggak boleh bersin, saudara. Kalau sampai saya bersin dan kemudian keluar darah, itu akan bleeding dan nggak bisa berhenti. Kenapa? Karena trombo saya terlalu rendah, darah saya terlalu encer. Jadi itu akan bleeding dan itu akan menimbulkan kematian. Sikat gigi juga nggak boleh, saudara bisa bayangin. 5 hari nggak sikat gigi. Itu setan dekat aja dia semaput, saudara. Ya kan, saya nggak usah tengking, saya tengking aja dia, setan pergi, dia udah langsung tutup hidungnya, dia pergi, saudara. Udah nggak boleh sikat gigi, saudara. Jadi nggak boleh memancing sesuatu sampai ada darah keluar. Dan di dalam keadaan seperti itu, saudara, saya seperti dibawa di dalam satu dimensi gitu ya. Dan saya lihat, saya itu seperti lari di sebuah race, race pertandingan gitu. Dan saya melihat dengan jelas, di depan saya itu biasa kalau orang lari itu ada pita ya. Ada pita tuh yang kalau kita tabrak siapa yang paling pertama dia juara 1 kan gitu. Dan I'm very close, saya sangat dekat, mungkin hanya berapa langkah gitu. Dan saya lihat tulisan di situ, finishing well. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Dalam kondisi seperti itu saya pikir apa? I'm finished, saya selesai dengan tugas saya di dunia ini. Saya pikir Tuhan waktunya panggil saya kan gitu. Ya. Nah kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, waktu saya ngalamin tekanan seperti itu, saya cuma minta begini, Pak Arifin berdoa, Pak Roni berdoa ya, para jemaat juga mereka buat Zoom waktu itu ya, mereka berdoa saudara. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, dalam keadaan seperti itu, I feel I'm okay. Saya masih bisa ngobrol, saya masih bisa ngomong, ya. Padahal dokter bilang ini very dangerous, sampai saya harus ditransfusi 10 kantong trombosit. Jadi berarti itu kondisinya cukup serius. Nah di dalam keadaan seperti itu, Gembala senior kita Pak Arifin cuma bilang begini, kamu akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Anak saya yang pertama baru menikah, kami belum punya cucu. Ya, dan perkataan itu menimbulkan satu kekuatan pengharapan. Dan saya bilang Tuhan berikan saya waktu, ya, supaya saya bisa melihat anak-anak dari anak-anak saya. Dan itu menjadi satu kekuatan untuk saya bisa melawan semua tekanan yang saya hadapi pada waktu itu. Sama dengan apa yang Pak Roni pernah berikan kesaksian, testimoni. Waktu kena COVID Maret 2020, kan sudah hampir lewat. Pak Roni mungkin pernah dengar ya, Bapak Ibu Saudara pernah dengar kesaksian beliau. Dia cuma punya pengharapan yang sama, dia cuma bilang, saya harus survive. Wah dia sudah lihat kondisi-kondisi yang di alam bawah sadar saudara. Ada intimidasi daripada iblis, cuman akhirnya dia keluar. Dan saya katakan, pengharapan itu yang membuat kita bisa tetap bertahan dalam setiap situasi. Amin saudara. Tapi untuk bisa punya pengharapan harus lewat kesengsaraan. Halo. Kita kan maunya gini, oh punya pengharapan Pak, tapi kita nggak punya masalah. Nggak ada, saudara, nggak bisa saudara. Ini kata firman Tuhan, sengsaraan itu membawa kepada ketekunan, ketekunan membawa kepada tahan uji baru membawa kita kepada the real hope di dalam Tuhan. Nah dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Next time mungkin saya akan bahas ini 1-5 ya. Cuman saya bilang ini penting banget buat kita mengerti dengan baik. Amin. Sekali lagi iman adalah satu hal unsur yang sangat penting dalam kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan kemudian di sini juga dikatakan kita akan masuk di dalam proses dan pembentukan Tuhan. Bersyukurlah untuk setiap proses pembentukan yang kita hadapi hari-hari ini. Amin saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan, maka yang timbul adalah kualitas Kristus ada dalam kehidupan kita. Jangan lupa loh, Kristus sudah melewati jalan yang jauh lebih berat daripada siapapun dari antara kita pernah alami. Jadi jangan baperan. Oke? Baru diomongin orang sedikit, baru dihianatin orang sedikit, kita mau pingin bunuh diri, minum baygon rasa jeruk. Saudara, baper tuh gereja, anak-anak Tuhan tuh kadang-kadang hadapin masalah tuh, aduh bikin malu banget gitu loh. Kok gak punya faith gitu, ya kan? Makanya saya bilang, acuan kita cuma satu, salib Kristus. Rasul Paulus saja bilang, kita dalam penderitaan kita belum sampai mencucurkan darah kok, ya kan? Jadi kalau hanya main di perasaan gitu, Yesus dihianati loh sama murid-muridnya. Sakit hati gak? Kalau saya jadi Yesus sakit hati loh saya. Kalau saudara gimana? Oh nggak apa-apa Pak, saya dihianati. Besok saudara akan dihianati saudara. Ya kan? Baru tahu rasanya saudara. Murid-murid 3,5 tahun jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat mujizat, orang buta melihat, bahkan Lazarus yang mati keluar. Saudara. Apa yang mereka lihat luar biasa. Tapi waktu Yesus ditangkap, kemana mereka semua? Lari. Iya kan? Kenapa? Karena mereka belum siap. Belum mengerti bahwa panggilan kemuliaan ini adalah panggilan untuk masuk mengalami seperti apa yang Yesus alami. Oke, ya sekarang saya masuk di poinnya. Wih, pembukaannya aja udah 15 menit saudara. Makanya gak heran kalau saya khotbah 2 jam saudara ya. Oke, heavenly grace ini didasari oleh 3 perkataan, 3 words. This is very powerful, lihat ya. Di dalam
Roma 5 ayat 6 sampai 7 kita baca dulu ya. Ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Coba lihat kiri kanan saudara, dulu kita orang durhaka. Woi. Oke, ya jangan rasa saudara yang terbaik makanya Tuhan mati buat saudara. Enggak, kita ini orang durhaka semua. Yang setuju bilang amin. Iyalah. Dan dikatakan orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat yang ke-7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bicara tentang heavenly grace, ini bukan grace kasih karunia dari dunia yang dunia bisa tawarkan kepada kita, enggak Saudara. Biasa selalu yang kita alami dalam kehidupan ini adalah sistem kayak jual beli gitu. Lu baik sama gua baik sama lu. Ya kan? Lu gak baik sama gua bisa lebih jahat daripada itu. Betul gak saudara? Nah, saudara lihat, kita ini ya, waktu kita ini masih lemah, Tuhan sudah care about us. Tuhan sudah taruh saudara dan saya ini di dalam rancangannya untuk apa? Untuk masuk dalam penyelamatan yang luar biasa. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki melalui panggilannya. Makanya saya bilang di sini, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Dan dikatakan orang durhaka, di dalam KBBI kata durhaka ini adalah ingkar terhadap perintah. Ya, ini baik Tuhan ataupun orang tua ya, otoritas yang ada di atas kita. Kita ingkar. Kita tolak itu, kita gak mau tunduk. Dan kemudian arti yang lain adalah tidak setia kepada kekuasaan yang sah. Ini bicara tentang negara. Nah, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kita ada di bawah pemerintahan kerajaan Allah. Amin. Kita orang durhaka karena banyak orang Kristen ya, walaupun dia udah puluhan tahun ke gereja, tapi sebenarnya dia orang durhaka di hadapan Tuhan. Saya harus ngomong ini. Kenapa? Ya karena dia gak mau tunduk, dia gak mau setia. Kita cuma mau setia sama Tuhan waktu Tuhan bisa jawab semua doa kita dan apa yang kita inginkan. Tapi sekali lagi saya bilang, waktu proses datang dalam kehidupan kita, berapa banyak kemudian yang mempertanyakan kasih Tuhan. Tuhan kau ada di mana? Gue lagi susah nih. Tuhan mestinya ngerti. Kenapa Tuhan gak peduli? Percayakah saudara bahwa Tuhan lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita daripada apa yang kita bisa pikirkan tentang diri kita sendiri? Amin saudara. Nah itu yang kita harus bangkitkan kesadaran itu. Dia Tuhan, dia jauh lebih tahu. Jadi kita jangan kepo ya, jangan baperan. Mau coba atur Tuhan, kita mau jadi Tuhan buat diri kita sendiri. Gak bisa saudara. Makanya kenapa pengharapan kita mengecewakan? Ya karena kita pakai standar pikiran kita. Harusnya gini loh Tuhan, harusnya udah beres loh Tuhan, harusnya udah selesai loh, saya udah gak punya masalah. Tapi karena kita masih belum selesai lewat ujian, ya masalahnya belum ada jawaban dari Tuhan. Amin saudara. Saya berdoa semua, saya juga ini orang durhaka saudara. Ya. Dalam kehidupan pengiringan saya juga kadang-kadang saya bisa ya, saya bisa miskomunikasi dengan Tuhan. Makanya saya harus belajar, saya bukan bicara kepada Bapak Ibu Saudara saja, tapi saya bicara tentang diri saya sendiri. Saya harus jujur melihat diri saya sendiri. Oke? Firman Tuhan bilang gini, untuk orang yang benar sulit ada orang mau mati. Kenapa ya? Kenapa kira-kira? Yang sudah bisa jawab boleh pulang. Boleh ambil air minum di belakang udah boleh pulang saudara. Kenapa? Karena prinsip tentang benar atau salah ini setiap orang punya pandangannya sendiri-sendiri. Tapi buat orang yang baik dikatakan mungkin ada orang yang berani mati. Saudara buat baik sama orang buat baik. Kalau orang itu memang punya perasaan ya, dia tahu diri. Dia pasti ingin membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Mungkin orang itu mau mati. Tapi sekali lagi saya bilang begini. Temukan alasan kebaikan dalam diri kita. Kekuatan yang ada yang membuat Tuhan Yesus mau mati buat kita. Enggak ada saudara. Halo? Setuju ya? Setuju ya? Ada orang? Tak tahu saya ngomong sendirian tadi. Oke, ini saya agak takut sedikit gitu. Karena banyak halusinasi hari-hari ini. Kelihatannya ada orang kayak metaverse gitu. Toto nggak ada orang. Ngomong sendiri gitu. Ya. Nah kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara. Bicara tentang kelemahan ini bicara tentang keterbatasan. Saya suka karena kita semua orang yang penuh dengan kelemahan. Amin. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa cari Tuhan. Mungkin di hal-hal tertentu saudara punya strength point, ya, pendidikan tinggi, ya. Tapi ada beberapa orang yang merasa dia punya keterbatasan, kayak saya cuma lulusan S3.
Ya, SD, SMP, SMA. Saya nggak pernah kuliah, saudara. Makanya saya bilang waktu saya dipilih jadi gembala di Mataram dan tahun ini masuk tahun yang ke-17 oleh karena kasih karunia Tuhan, saya juga heran gitu. Ya, secara pendidikan saya belum pernah sekolah Alkitab seperti Pak Hence gitu ya, dapat kemurahan Tuhan. Enggak, saya cuman belajar. Dan saya bilang gini, saya kalau orang bilang lemah, nggak layak itu, saya langsung lihat diri saya sendiri. Saya nggak layak. Saya lemah. Secara pengetahuan, iya. Tapi saya belajar bahwa saya punya hati mau taat kepada Tuhan. Amin. Bukan masalah saya seperti apa, tapi bukan saya punya kemampuan, enggak. Karena kemampuan manusia itu enggak ada artinya di hadapan Tuhan. Cuman kita harus punya kemauan, willing to submission. Punya kemauan untuk mau tunduk kepada Tuhan. Amin. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau saudara punya kekurangan, enggak masalah. Saudara punya kelemahan, enggak masalah. Kenapa? Karena Kristus telah mati buat setiap kita. Berikan tepuk tangan buat Allah yang luar biasa. Heavenly grace. Kita yang lemah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Nah kita melihat Rasul Paulus itu adalah orang yang hidupnya itu terarah. Setuju ya? Aku berlari kepada tujuan. Aku mau semakin menyerupai Kristus. Aku mati, ya mati adalah satu keuntungan. Hidup adalah berbuah bagi Kristus. Ya kan? Ini luar biasa loh. Apa yang Yesus ajarkan saudara itu diimitate, ditiru, di copy paste oleh Paulus. Dan kita melihat apa yang terjadi saudara. Dia dengan jujur berkata di dalam kitab Roma kepada jemaat yang ada di Roma. Mari kita baca Roma 7 ayat 18-20. Ini sebuah pernyataan. Supaya kita semua juga mengerti Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada dalam keadaan lemah itu biasa. Karena ada orang-orang pendeta-pendeta tuh yang sok merasa kuat gitu ya. Wah gini padahal babak belur di dalamnya saudara. Kita harus belajar transparan di hadapan Tuhan. Justru kalau kita merasa kita kuat kita gak pernah mau mendekat kepada Tuhan. Halo, setuju? Setuju ya? Makanya ada orang-orang bilang, enggak apa-apa, bisa kok gue tanganin sendiri. Enggak, setiap apapun kita harus bangun, saudara, bahwa kita bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Ini akan save our life. Oh Pak, saya punya pengalaman masa lalu. Daud punya beberapa kali peperangan dalam medan yang sama, medan tempur yang sama. Dia selalu cari Tuhan loh. Dia tanya sama Tuhan, gimana strateginya? Bisa gak dia pakai strategi yang lama? Bisa, karena kondisinya sama persis. Enggak, dia tahu Tuhan yang harus menuntun hidup dia. Nah kita lihat dalam Roma 7 ayat 18-20. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, Paulus, yaitu di dalam aku sebagai manusia. Wow, kita semua masih manusia di sini ya. Oke. Atau saya bukan manusia. Jangan-jangan robot sudah. Robot trading lagi. Ngeri hari-hari ini sudah. Ya, ini bikin hancur orang. Saya nggak bahas ini, nanti saudara saya nggak bisa pulang. Oke. Kita ulang ayat 18 ya, oke baca sama-sama. 1, 2, 3, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Loh saudara, tunggu dulu, saudara lihat. Kalau saudara lihat sejarah perjalanan pelayanan daripada Paulus sampai dia tulis kitab Roma, dia sudah tunjukkan kualitas Kristus dalam pelayanannya dia. Tapi dia bilang gak ada sesuatu yang baik. Wow, sebab kehendak memang ada di dalamku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Wow saudara, dia punya kehendak mau buat yang baik. Tapi Rasul Paulus bilang, loh kok yang jahat yang aku kerjakan ya. Ada sinful nature dalam kehidupan setiap kita. Ada tabiat dosa itu yang ada dalam kehidupan kita dan dia tidak mau tinggalkan kita. Even saudara udah dibaptis, mungkin dicemplungin di dalam air 5 menit bahkan mungkin saudara. Ya kan? Kalau kurang lama setengah jam saudara. Oh ya pindah alam saudara. Ya, nah, cuman saya bilang Bapak Ibu saudara lihat di sini, dia jujur dia ngomong sama jemaat di Roma. Waktu jemaat di Roma dalam keadaan stres, depresi, mereka menghadapi tekanan yang luar biasa, dia juga ngomong, this is me, ini aku. Aku punya kehendak untuk buat yang baik, tapi bukan hal berbuat apa yang baik, ayat yang ke-19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara lihat. Ini dilematis sekali loh saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di sini ngerti ya. Semua pengen lakukan yang baik betul, ya kan? Kita udah tahu nih kebenaran. Tapi kok aneh ya? Begitu output keluar bukan yang baik yang kita lakukan malah. Kita disuruh bersabar, tapi kita nggak bisa kontrol emosi kita. Kita marah sama orang, kita maki-maki orang, kita kutukin orang kadang-kadang. Kita Kristen,
Halo? Dan kita bilang sebagai Kristen ada Kristus, Roh Kristus yang memerintah kita. Apakah gitu cara Kristus bicara? Apakah begitu cara Kristus bertindak? Bukan, saudara. Nah, di sini dengan jelas Rasul Paulus berkata, kita berjuang, kita ini ada dalam peperangan rohani. Supaya apa? Supaya pikiran Kristus itu ada dalam pikiran kita. Tapi enggak instan, saudara. Semuanya bisa kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita mengerti dari firman Tuhan. Ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi apa? Katakan dengan suara keras, tetapi dosa, saudara. Kita kalau nggak bereskan itu semua, saudara, dosa ini akan memerintah kita walaupun saudara punya seluruh aktivitas rohani yang ada di gereja. Saudara boleh jadi pendoa yang paling hebat sekalipun, saudara. Tapi kalau kita masih simpan dosa dalam hati kita, saudara, outputnya akan yaitu. Bukan apa yang baik yang aku kehendaki yang aku lakukan, tapi apa yang tidak baik yang tidak aku kehendaki itu yang aku lakukan, saudara. Ini benar-benar sebuah peperangan yang tidak mudah, saudara. Nah, disinilah yang saya katakan, Rasul Paulus datang kepada Tuhan. Sampai dalam satu situasi dia mengalami ada duri dalam daging, betul ya? Ya orang terjemahkan ini, wah macam-macam nih, ada duri dalam daging gitu ya. Durinya apa gitu, pohon apa. Nggak usah baperan, nggak usah ribut itu. Saudara. Ada yang bilang ini, oh ini sakit penyakit dan sebagainya. Ada orang yang bilang sakit ayan dan sebagainya. Tapi satu hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Paulus. Seorang rasul yang sangat diurapi Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya dia tidak bermegah. Karena apa yang dia kerjakan dan dia lakukan itu Tuhan sertai dan itu berhasil dengan begitu luar biasa. Betul, saudara? Supaya dia tidak menjadi sombong. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Keren banget. Tuhan ngomong nih sama Paulus. Paulus bilang, aduh Tuhan, kalau Tuhan cabut ya semua beban yang ada dalam kehidupanku ini, tantangan pergumulan yang begitu serius, yang berusaha menghambat aku untuk bisa lebih maksimal. Tuhan tolong cabut aja, supaya aku bisa lebih maksimal. Saudara, Tuhan cuma bilang gini, enggak, aku enggak cabut itu. 3 kali, saudara, bayangin. Tuhan cuma bilang begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu jadi sempurna, saudara. Hari-hari ini saya mau bawa setiap kita dalam satu pemahaman begini. Jangan pernah sombong. Saudara bisa berhasil dalam segala hal dalam kehidupanmu. Oke? Tapi kita mesti tahu. Kita butuh Tuhan lebih daripada apa yang dapat kita bayangkan dan kita pikirkan. Dan ini akan buat kehidupan kita akan terjaga dengan baik, saudara. Rasul Paulus yang begitu luar biasa. Sampai dia bilang begini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Katakan senang dan rela. Oke, di dalam kekayaan, oh senang Pak, rela Pak. Di dalam kelimpahan, oh senang Pak, rela Pak. Senang dan rela dalam penderitaan. Saudara, kita bukan Kristen abal-abal. Amin. Kita gak lagi main Kristen-Kristenan hari-hari ini, bukan, saudara. Yang Tuhan cari adalah orang Kristen yang punya Roh Kristus di dalam dia. Haleluya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, apalagi saudara, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Oleh karena Kristus, bukan karena kita buat dosa. Dan kemudian sebab jika aku lemah maka aku kuat. Wow. Katakan bersama saya, sebab jika aku lemah aku kuat ya. 1, 2, 3. Sebab jika aku lemah aku kuat. Oke, gini, saudara punya tangan, oke, taruh di dada saudara ya. Oke, jadi gak usah lihat kiri kananmu, jangan urus orang lain. Kita bicara, biar Tuhan bicara di hati kita hari ini. Amin. 1, 2, 3. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wow, saudara. Dunia bilang sebab bila kamu lemah, ya kamu lemah. Jika kamu kuat, ya kamu kuat. Enggak, saudara. Tuhan suka dengan orang-orang yang rendah hati. Amin. Dia cari orang-orang yang rendah hati. Orang yang mau merendahkan hati di hadapan. Dan bilang, Tuhan tanpa engkau aku gak mampu buat apa-apa. Apa yang Rasul Paulus ajarkan buat setiap kita? Jangan khawatir di dalam kelemahan kita. Jangan khawatir di dalam kekurangan kita. Amin saudara. Karena di dalam kelemahan itulah kuasa Kristus, kekuatan Kristus, kasih karunia Kristus akan bekerja dengan maksimal untuk menolong kita. Supaya kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Berikan tepuk tangan buat Allah kita saudara. Wow saudara, saya berikan saudara kunci. Filipi 4 ayat 13.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, ini sampai saya buat lagu sendiri dari ayat ini, saudara. Karena begitu kuatnya tantangan yang dihadapi, pergumulan. Cuman saya bilang begini, saya suka bawa pikiran saya begini, ya saya disiplin pikiran saya untuk selalu berpikir begini, tanpa Tuhan saya gak bisa buat apa-apa. Di hadapan jemaat dengan segala kerendahan hati saya ngomong, jujur di hadapan Tuhan, bukan mau cari sensasi, bukan. Saya selalu bilang gini, kalau gereja ini bisa bertumbuh di Mataram, kalau kita dari jemaat 200 jadi 2000 sekian, saudara, itu semua bukan karena saya, itu semua karena Tuhan. Dan jujur saya ngomong di hadapan Tuhan, saya gak mau curi kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Apa yang saya bisa lakukan? Saya sadar saya punya banyak kelemahan. Tapi justru waktu saya datang kepada Tuhan, Tuhan isi kelemahan saya dengan kekuatan yang baru, yang berasal daripada Tuhan. Dan kekuatan itulah yang dikenan oleh Tuhan, saudara. Biar kita dijauhkan dari segala kesombongan. Amin, Bapak Ibu saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, saya lihat wajahnya udah mulai cerah kan. Saya datang ke sini sudah ada sebagian mungkin pikir, oh, habis ini mau minum baygon rasa jeruk. Saudara, enggak saudara. Tuhan kita jauh lebih dahsyat daripada masalah yang saudara hadapi hari-hari ini. Amin saudara. Haleluya. Tunjukkan itu saudara. Oke, yang kedua. Di dalam Roma 5 ayat 8 sampai 9. Ketika kita masih berdosa. Yang pertama tadi poin yang pertama apa? Ketika kita masih lemah. Oke, it's okay ya. It's okay to not be okay. Ya, oke, ya kan? Ya, ini kalau saya ngomong kayak gini yang Korean ini semua langsung bilang, oh I know the film. Ya, I know. Saudara, saya udah nonton itu saudara. Ya, sampai kadang-kadang orang lebih suka nonton film Korea daripada mereka dengar firman Tuhan. Maaf saudara ya, ini tendangan putar saudara. Yang kena saudara bersyukurlah saudara. Karena saya sampaikan di jemaat itu mereka tuh bisa nonton film drakor itu saudara. Ya sampai pagi jam 4 saudara. Sampai ada yang konseling sama saya suami istri sampai mau bubaran gara-gara apa? Gara-gara istrinya bangun jam 10 siang, suami mau kerja belum dimasakin apa gara-gara semua. Ya mana bisa bangun pagi kalau jam 4 pagi baru dia tidur saudara. Dengan alasan saya serius. Serius apa? Saudara, drakor bawahnya saudara. Wih ngeri banget saudara ya. Itu lemah beneran tuh kalau buat saya itu. Lemah dia gak bisa tolak saudara. Oke, nah sorry ya saya harus ngomong ini ya. Kalau ada yang masih terikat sama drama Korea bertobat saudara. Ada banyak drama-drama yang luar biasa dari firman Allah yang bisa rubah hidup setiap kita. Amin. Yes, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Ketika kita masih berdosa. Wah, ayat 89. Baca sama-sama. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Amin. Ketika kita masih berdosa. Wow, saudara. Hey, saya mesti bilang, dunia ini bilang begini, kamu baik dulu baru kamu datang ke saya. Kamu kaya dulu baru kamu datang. Siapa yang mau terima orang berdosa saudara? Sampai Kristus harus mati di kayu salib buat setiap kita. Dengan penderitaan yang tidak ada manusia siapapun yang bisa sanggup menanggungnya saudara. Kenapa dia lakukan itu saudara? Kenapa dia mau peduli? Buat saya orang yang berdosa ini. Dia cari saya dengan kasih-Nya saudara. Waktu saya temukan itu saudara, saya bilang saya gak pernah ketemukan kasih yang seperti ini. Dan saya mau minta kasih itu ada dalam hati dan kehidupan saya. Makanya hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Amin saudara. Amin. Hanya kasih Kristus yang bisa merubah hidup setiap kita saudara. Dan kalau hidup kita dirubah, masa depan saudara pun dirubah oleh Tuhan saudara. Oke, nah ketika kita masih berdosa, ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Wow, keren saudara. Berdosa, datang kepada Kristus, diampuni. Kita yang dulu hidup di dalam murka Allah, datang kepada salib itu, dia ada di in the middle saudara. Dan kemudian kita dibawa, dirubah dari kutuk kepada berkat saudara. Sekali lagi saya bilang berkat ini jangan bilang, oh cuan. Bukan saudara. Saudara punya uang banyak, nyawamu hilang, mau ngapain coba? Gak ada gunanya. Ini pembicaranya jangan diundang lagi, dah gak enak. Gak enak nih, suka nyindir-nyindir nih. Kita bilang sama Kak Jo deh jangan undang dah. Ini ngomongnya sadis banget. Enggak, tapi saya mesti ngomong realitas kekristenan itu seperti itu saudara. Jujur ya, kita harus mengerti dan kita harus tahu diri. Orang Kristen itu harus tahu diri. Katakan amin. Banyak orang Kristen gak tahu diri. Udah diselamatkan, hidup bukan untuk memuliakan Tuhan. Hidup untuk mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Makanya mereka punya pengharapan tuh seringkali jadi kecewa. Makanya saya gak heran, jemaat tuh bisa
wah kalau happy semua, wah oke. Begitu ngadapin tantangan, berapa banyak mereka kemudian hilang, imannya hilang saudara. Karena mereka gak ngerti bahwa kasih Tuhan, heavenly grace itu selalu tersedia buat setiap orang yang mencari Tuhan saudara. Amin. Dia gak pernah jauh dari kita. Kita aja yang suka menjauh dari Tuhan saudara. Oke, nah yang ketiga, ini harus cepat nih. Udah berapa menit nih? Saudara mau pulang cepat atau enggak? Tergantung. Yang mau pulang cepat angkat tangan saudara. Yang mau pulang lebih lama, saya lamain khotbahnya saudara. Ya, oke, poin yang ketiga. Nah ini asik banget, ketika kita masih seteru. Wah, kita baca ya, ayat 10 sampai dengan ayat 11. 1, 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan. Jaminannya adalah hidupnya. Hidup Allah itu jadi jaminan buat kita. Saudara, gak ada jaminan yang lebih hebat yang dunia bisa terima selain daripada kematian Kristus saudara. Dosa yang merah seperti kirmisi pun jadikan putih seperti bulu, seperti salju. Amin saudara. Siapa yang bisa buat itu? By the blood of Christ. Oleh karena ada heavenly grace turun dari salib itu. Menjangkau kita yang masih lemah, yang masih berdosa. Bahkan dikatakan yang masih jadi seteru, musuh loh. Apa arti seteru itu saudara? Musuh secara perorangan. Saudara bisa bayangin? Saya musuhan dengan manusia itu oke lah ya, bisa win-win ya. Mungkin ya untung-untung bisa 50% lah. Dalam dunia marketplace, dalam dunia bisnis kita ada kompetisi. Ya lihat lawannya seperti apa lawan ini. Gini loh saudara, yang saudara lawan adalah Tuhan sendiri. Bisa bayangin gak? Can you imagine that? Bisa pikirkan gitu? Kalau misalnya Tuhan gini, malaikat, ya itu Bapak itu ya, tolong urat napasnya ditahan aja 5 menit gitu. Saudara mulai halusinasi itu mulai. Ada malaikat, sudah lihat orang mati lewat dan sebagainya saudara. Pass away saudara, selesai dengan hidup kita kan. Halo, kita gak akan pernah bisa di-compare dengan Tuhan saudara. Nah ngerinya di sini dikatakan, waktu kita masih jadi seteru, Tuhan suruh A, kita lakukan B. Tuhan mau kita jalan, kita diam. Halo, kita lihat apa yang terjadi bangsa Israel, mengajarkan kita hal sederhana. Tiang awan dan tiang api, gambaran tentang penyertaan Tuhan. Loh kalau tiang awan itu jalan, mereka harus jalan. Oh nggak bisa, Tuhan ini saya lagi bercocok tanam. Wah ini domba saya lagi baru melahirkan, dia nggak bakal kuat bawa anaknya, nggak bisa. Begitu tiang awan itu jalan, saudara, mereka harus jalan. Kalau mereka diam di sana, mereka pasti mati. Karena siang terlalu panas, saudara, bisa 50 sampai 60 derajat Celcius, saudara. Cukup untuk mematangkan telur itu taruh di atas pasir, dia matang sendiri, saudara. Lah kita ini taruh di situ, saudara. Warna kita berubah, saudara. Ya kan, saudara? Di bake kita, saudara. Nah, kita bisa ngerti nggak? Nah itu gambaran tentang bagaimana kita ini benar-benar bergantung sama Tuhan. Lah terus kita mau jadi berseteru sama Tuhan gitu. Wesok gitu, nggak apa-apa, nggak Tuhan-Tuhanan. Wih saudara, bahasanya itu kelihatan keren kan, ada orang Kristen gitu. Udah Pak, udah kayak gini, udah kalau Tuhan nggak bisa jawab doa saya, nggak Tuhan-Tuhanan. Ya elah saya bilang, lu sadar nggak lu ngomong apa? Napas masih pinjem, ngomongnya gede. Lo serius, saya selalu bilang gini, saya napas ini minjem dari Tuhan loh saudara. Nggak usah ngomong macam-macam deh. Napas aja. Saudara nggak napas saudara. Almarhum. Iya kan? Untuk kita mau coba lawan Tuhan gitu. Tuhan perintahkan kita. Kayak kita jadi Tuhan sendiri saudara. Kita jadi seterunya Tuhan. Kesombongan kita itulah yang sangat dibenci oleh Tuhan. Amin. Saya ketemu di sini orang-orang yang rendah hati. Oke. Coba lihat ya rendah hati. Tahu duduk di lantai semua. Bukan. Bukan. Jangan salah tangkap. Itu rendah kedudukan namanya saudara. Bukan rendah hati. Oke. Bring your heart down, ya. Bawa hati kita. Selalu kita bilang Tuhan, jangan musuhan sama Tuhan, oke? Jangan musuhan sama Tuhan. Benar-benar saya bilang, itu kebodohan yang paling bodoh itu saudara. Ayat yang 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Keren. Tuhan, Allah Bapa, Maha Kudus, di sini the cross, salib. Di sini kita semua nih. Kita gak bisa masuk, gak bisa panggil dia Aba dan Bapa kalau gak melalui salib Kristus. Dan dikatakan by the blood of Christ cleanses us, menyucikan, menguduskan setiap kita. Kita gak bisa kuduskan diri kita sendiri. Halo, cuman hati kita waktu kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akui dia sebagai Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Dan kita bilang Tuhan, saya ini jahat,
Saya ini bodoh, saya nggak ngerti apa-apa. Hadir dalam kehidupanku, sucikan kehidupanku. Saudara, itu adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita karena kita diperdamaikan dengan Allah, saudara. Filipi 3 ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Saudara, yang nulis ini siapa? Paulus. Kepada siapa? Kepada jemaat di Filipi. Banyak orang yang hidup sebagai apa, saudara? Baca dengan keras dong. Sebagai seteru salib Kristus. Wow, gak sadar. Ada dua segmen. Pertama, orang-orang yang memang belum kenal Kristus. Yang kedua adalah buat orang-orang yang sudah terima Yesus. Tapi dia memposisikan dirinya tanpa sadar sebagai seteru daripada salib Kristus. Bagaimana mungkin, Pak? Saya gereja, Pak. Saya kasih persembahan, Pak. Saya aktif doa, Pak. Gini, saudara. Seteru salib Kristus adalah orang yang tidak siap memikul salib. Hanya mau diselamatkan, diberkati secara materi, menerima mujizat, sakit sembuh, bangkrut kaya. Terus kemudian anak-anak yang hancur hidupnya dipulihkan. Semua saudara yang Tuhan bisa kerjakan dengan sangat mudah. Tetapi bukan itu goalnya, saudara. Tapi ketika mereka diperhadapkan pada tantangan untuk mereka jadi lebih serupa dengan Kristus, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Ini ngeri, saudara. Tuhan, enggak kayak gini. Dan kemudian mereka menjadi kecewa, bahkan banyak yang meninggalkan Tuhan. Saudara, saya pelajari ya, pandemi COVID ya, Pak Arifin bilang akademi ya. Ya, apa COVID Academy ya. Oke, COVID Academy ini sebenarnya sekolah buat kita. Kalau kita positive thinking, kita right thinking, kita bisa tangkap ini sebagai satu proses yang mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi kalau enggak, kita jadi takut dan ngeri. Ya, padahal COVID itu enggak lebih besar daripada Tuhan kita. Aduh, saudara. Kalau setuju bilang amin kayak gitu. Ya, COVID itu enggak lebih besar daripada Allah kita. Kenapa saudara ragu? Karena Allah enggak bicara di hati kita. Kasih dia bicara. Kasih dia eksis dalam hidup kita, supaya kita tahu. Jadi kita gak perlu takut, saudara. Oke? Gak perlu kecewa. Seteru salib adalah orang yang tidak menjadikan salib sebagai tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya semata-mata kepentingan diri sendiri dan berorientasi kepada pemuasan akan perkara-perkara duniawi, itu yang saya tulis. Nah, saya pernah hampir jadi seteru salib Kristus. Masih ada waktu? Cuman Pak Arnon yang bilang silakan. Yang lain udah pingin pulang nih Pak. Udah pada siap-siap, tasnya udah pada ringkesin barangnya saudara. Saya ingat 18 tahun yang lalu. Ya, saya cerita mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Saya mendampingin Pak Roni Daud. Ya, pada waktu beliau menjadi gembala di Mataram. Dan kemudian atas instruksi dari gembala senior kita Pak Arifin harus kembali ke daerah asal. Saudara. Pak Arifin harus kembali ke Malang waktu itu. Karena Pak Roni harus kembali ke Malang. Tepatnya karena beliau lahir di Batu. Masalahnya adalah di Lombok itu nggak ada pemimpin ya yang maksudnya punya kualifikasi seperti Pak Roni. Ada Pak Herol yang mengembalakan di Balikpapan, itu adik saya. Pak Wahyu juga yang mengembalakan di Waika Bubak, saudara. Tapi dalam waktu yang bersamaan mereka diutus ke tempat mereka masing-masing. Sisalah saya kalau boleh dikatakan sebagai penatua pada waktu itu yang ketinggalan di Lombok. Ya, ada 5 penatua di Mataram, Pak Roni, Bu Nensi, Pak Herol, Pak Wahyu, dan saya terakhir. Ya, saya ini ya kelas bontot lah, saudara. Satu kali Pak Roni ngomong sama saya. Di ruangan beliau, saya tanya, Pak, Kak Roni, saya panggil dia Kak Roni ya. Kak Roni siapa yang jadi gembala gantikan Pak Roni di sini. Dan dia bilang, oh, orangnya kamu kenal. Kamu sangat kenal dengan orang ini. Kita ngomong berdua. Ya, singkat cerita kemudian akhirnya saya bilang, saya sebutkan nama pendeta-pendeta gembala-gembala ya. Yang ada di Lembah Pujian waktu itu kan. Saya waktu itu masih PDP kalau nggak salah ya. Masih PDP atau udah PDM saya lupa. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian saya sebut, nggak ada semua di. Orangnya kamu kenal banget gitu. Ini Pak Roni ini memang agak nakal sedikit loh saudara. Ya, kreatif dia, over kreatif gitu. Akhirnya dia cuma ngomong ini yang duduk di depan saya. Saya langsung toleh kiri kanan. Saya langsung bilang, saya? Enggak, langsung saya bilang. Saya nggak mau. Saya tolak saudara. Ya, singkat cerita 1 tahun saya tolak. Kenapa? Ya karena itu, saya merasa saya nggak layak. Padahal bukan masalah layak nggak layaknya saudara. Masalah mau atau nggak mau, taat. Itu aja sebenarnya kuncinya. Ya.
Masalah layak itu Tuhan yang berikan kekuatan kok sebenarnya. Tapi ya makanya itu saya bilang saya ini waktu masa kebodohan saya saudara. Saya berpikir saya dengan kekuatan saya bisa memimpin, saya bisa mengembalakan. Saya pikir seperti itu dan kalau saya ukur dengan kekuatan saya nggak sanggup loh saudara. Saya tolak 1 tahun. Sampai akhirnya final. Saya belajar untuk taat aja. Ya, karena waktu saya bankrupt dan kemudian waktu Tuhan bicara mau pemulihan Tuhan udah ngomong. Tuhan tanya sama saya, jujur. Tuhan bilang, siapa? Who is the owner of your life? Siapa pemilik atas hidupmu? Saya bilang Tuhan. Tuhan, keren saudara. 3 kali Tuhan ngomong sama saya dalam doa saya. Tuhan bilang, saya cuma bilang gini, Tuhan apa saja yang Tuhan mau. Tuhan berhak dapatkan dari hidup saya. Waktu saya nolak itu, perkataan itu kembali ke saya loh Pak Hans. Bukankah kamu sudah bilang hidup kamu milikku? Apa saja yang aku perintahkan kamu harus lakukan. Nah saya bilang, Tuhan gini loh, ada hal-hal yang waktu itu kita belum jelas ngomong. Kalau dalam hal saya melayani, saya disuruh apa saja, saya mau loh serius. Wow saudara, saya bilang Tuhan, kalau untuk menggembalakan saya punya reason, saya bukan sekolah Alkitab, saya cuma lulusan SMA, ya kan. Saya memang melayani di pelajar, saya aktif baca firman Tuhan, pendalaman Alkitab, tapi saya bukan lulusan sekolah Alkitab, bagaimana saya bisa mimpin orang-orang. Wah saya bilang gak bisa, pokoknya saya argue dengan Tuhan gitu saudara. Hampir saya jadi seteru salib Kristus. Kenapa? Karena saya gak mau pikul salib. Ya itu memang salib yang Tuhan berikan buat saya. Amin. Dan dalam salib itu ada kemurahan, bro. Ada kekuatan. Jangan salah. Jangan lihat salib itu sebagai kelemahan. Salib itu kekuatan yang luar biasa. Buat orang dunia dia bilang ini salib itu, Tuhan kamu mati. Tuhan saya mati dia bangkit. Setan tuh diinjak-injak di bawah kaki Tuhan. Maut dikalahkan, amin saudara. Kalau salib itu saudara salah pandang tentang salib saudara. Saudara gak akan kuat jadi orang percaya. Nah Tuhan bilang gitu. Ini salib yang harus kamu pikul. Saya harus ngomong jujur ya. Ini ada istri saya. Ada istri saya. Biasanya kenalin di awal loh, sorry. Ya, boleh bangkit berdiri sebentar enggak? Dia istri saya ini orangnya rendah hati sekali. Ya oke, boleh bangkit berdiri sebentar enggak apa-apa sayang. Ya, boleh dikasih tepuk tangannya sebentar ya. Oke, terima kasih saudara. Istri satu-satunya dari seorang pendeta saudara. Kalau ada istri dua-duanya dipecat saudara. Oke. Oke. Nah terus kemudian saya lihat ya, saya bilang saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau. Nah, sampai yang lucu istri saya cuma bilang begini, nggak apa-apa ya sayang, aku bilangnya, nggak apa-apa kamu jadi gembala, tapi aku nggak mau dipanggil Bu Gembala. Saudara, ini kan dilema yang sangat dalam, saudara bisa bayangkan perjuangan ini roh, jiwa dan tubuh nih, lebay dikit lah saudara gitu, saudara, ya. Tapi saya bilang gimana jadi gembala, saya ambil, apa saya perlu cari Bu Gembala yang lain ya? Dia bilang ini gitu. Enggak sih, enggak kayak gitu. Ya, tapi kembali saya bilang gini. Konsep berpikir saya mau di comfort zone. Karena saya dampingin Pak Roni saudara, ya, saya sebagai koordinator diaken pada waktu itu Pak Encep. Dan saya tahu apa yang Pak Roni hadapin saudara. Gak gampang loh mimpin orang. Halo, hari-hari ini ya saya, Bapak Ibu saudara, hormatilah para pemimpinmu. Amin saudara. Amin ya. Bukan karena saya jadi pemimpin, bukan saudara. Karena saya tahu, enggak gampang saudara. Nah saya bilang, mau enggak kita melangkah, itu aja. Ya kan. Makanya saya bilang, saya bersyukur Tuhan ingatkan saya bahwa hidup kamu itu milikku. Apa yang aku inginkan terjadi atas hidupmu, aku mau itu terjadi. Tapi masalahnya kita bilang ini, saya enggak mau itu terjadi. Makanya kita jadi seteru daripada salib Kristus. Bukankah firman Tuhan berkata kamu gak bisa jadi murid Kristus kalau kamu gak sangkal diri dan pikul salib. Amin saudara. Oke. Jadi hari-hari ini saudara saya mau katakan hati-hati, jangan-jangan kita ini ada sebagai seteru salib Kristus. Kan saya mesti ngomong. Karena kita ini semua hamba Tuhan. Kita bilang aku ini hambaku Tuhan, jadilah sesuai dengan apa yang kau mau. Kita gak pernah mau tahu apa yang Tuhan mau dapatkan dari kehidupan kita. Kita cuek, jadi jemaat aja saudara. Kita gak tahu, ya pokoknya saya baik aja. Enggak saudara. Halo, setiap kita tuh punya panggilan spesifik yang luar biasa yang Tuhan mau. Kita kerjakan dengan kesungguhan hati, dengan cinta kepada Tuhan. Supaya kita gak jadi seteru salib Kristus. Ini saya shaking ya, cara berpikir kita. Jadi hati-hati, kalau Tuhan mau bawa kita dalam pelayanan kita gini, enggak Tuhan. Memang kita Tuhannya. Loh, sorry saya mesti ngomong. Kadang-kadang gini loh, sebel banget loh Tuhan lihat kita nih.
ada yang udah mulai nunduk nih. Jangan-jangan gua. Enggak. Saya enggak lagi nuduh Bapak Ibu Saudara, tapi saya cuma mau buka mindset kita gitu loh. Sekali saya bilang, hamba itu adalah apa yang paling dia kejar? Kehendak daripada Tuhannya. Tahu kebiasaan di Israel? Namanya hamba itu, kalau tuannya lagi makan, dia nggak pernah jauh dari tuannya. Dia standby dengan semua yang ada pada dia. Siap terima apapun yang menjadi perintah. Lah kita enggak. Kita main perintah Tuhan coba. Tuhan saya mau pergi berlibur, ada anjing 2 di rumah Tuhan. Tuhan tolong jagain. Gila enggak tuh? Mau gaji Tuhan berapa coba? Hah? Kita enggak respect sama sekali sama Tuhan. Enggak, saya harus ngomong jujur, ini hal-hal kecil loh yang maaf ya saya bilang ini. Nyebelin banget gitu. Tapi itu ya Kristen banget hari-hari ini gitu. Ya saya percaya Bapak Ibu Saudara di sini semua yang mengasihi Tuhan pasti cari tahu hal-hal apa yang menyenangkan hati Tuhanmu dan kerjakan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dibenarkan oleh darahnya, diperdamaikan oleh kematiannya. Wah ini, catat nih baik-baik ya, catat baik-baik. Kita gak dibenarkan oleh yang lain, tapi dibenarkan oleh darah Kristus yang sangat mahal saudara. Dicurahkan sampai tetes darah yang terakhir. Dan kemudian kita diperdamaikan oleh kematiannya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada border antara kita dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, aku mau tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku. Dulu just a dream, mimpi saudara, gak bisa. Semua perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tapi karena salib itulah kita diperdamaikan. Hari ini sudah diperdamaikan dengan Allah, boleh angkat tangan. Oke, saudara ada orang-orang yang dipanggil untuk melakukan kehendak Bapa. Amin. Jadi kalau yang sudah melakukan pekerjaan melayani hari-hari dengan baik-baik ya. Jangan patah semangat. Loh, jangan patah semangat. Kita seringkali bosan kan? Exhausted kan? Kenapa? Waktu kita ngalamin kebosanan dalam melayani Tuhan, tingkatkan kadar cintamu kepada Tuhan. Maka kau bisa bilang, kalau cinta, atas dasar cinta, lakukanlah. Sih kalau saudara pernah jatuh cinta ya, kepada seorang wanita buat pria, siap bayar harga, bahkan ngutang juga berani saudara. Demi bahagiain pasangan, walaupun itu gak boleh loh ya. Jangan terus kemudian dibilang, oh itu pendeta itu ngomong kayak gitu Pak, pada ngutang semua. Jangan saudara. Ini di luar konteks, ini cuman intermezzo, untuk saya cuman gambarkan aja. Ini wah diaminkan gawat nih saudara, dilaporkan Bang Jo, saya bisa, wah itu ayatnya di mana kamu tuh? Sorry bos. Oke, ya. Senang loh saya kayak gini, saudara kalau bisa ketawa gitu, daripada saudara stres, ya kan? Oke, saya kasih kesimpulan ya terakhir. Kesimpulannya aja ada 3, saudara. Masih ada setengah jam. Oke. Maaf Pak NJ ya, gak apa-apa ya. Saya jarang kan diundang ke sini kan, saya 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Sekalian 4 tahun yang punya stok saya, korban saya keluarin semua. Siap sedia dan katakan amin. Amin. Kapan pulangnya saudara? Oke ya, sampai di sini kita ngerti heavenly grace, oke? Ya ketika kita masih lemah, kita masih berdosa, kita masih seteru, dia mati buat saudara dan saya. Oh ini keren banget, saya bilang hargain itu. Ya oke, kesimpulan yang pertama, kasih Allah itu membuat Allah memberikan segala-galanya bagi kita. Yesus itu menyerahkan total nyawanya buat kita. Dia gak pura-pura mati walaupun dia adalah Tuhan 100%. Amin. Dia benar-benar mati, dia benar-benar menyerahkan nyawanya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. It is finished, selesai. Dia serahkan nyawanya saudara. Oleh sebab itu saya katakan Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah berikan segala-galanya buat kita, apa yang kita berikan buat Tuhan? Sudah segala-galanya? Mungkin belum. Mari kita belajar, amin saudara. Saya juga gak lebih baik daripada saudara. Tapi selalu saya bilang gini kepada diri saya dan kepada orang-orang. Kadang-kadang istri saya sampai bilang gini, kamu tuh lo ngurusin orang. Ya, saya di Mataram itu HP saya sampai dengan 24 jam on sudah. On call. Semua staff full timer saya bilang ini, gak ada yang boleh matikan HP. Kalaupun kamu cas HP, tetap on, tetap ada drinknya. Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang tua atau ada kejadian tertentu saudara, terjadi jam 2 pagi misalnya gitu. Ada jemaat yang sakit, pingin didoakan dan sebagainya. Saya standby, saya akan pertama akan datang. Karena kita bangun culture saudara. Oke? Saya bilang capek.
Saya kadang-kadang pulang dari luar kota perjalanan 8 jam Pak Aron. Ya. Sampai rumah jam 11 malam, baru mandi saudara. Tiba-tiba ditelepon, Pak, papa saya pecah pembuluh darah di otak. Sekarang ada di ICU. Saya pergi, belum tidur loh saudara. Hampir 24 jam. Tapi saya pergi dan saya melayani dengan sukacita. Karena saya tahu melayani Tuhan ini anugerah loh luar biasa. Serius saya bilang, ya. Makanya hari ini Bapak Ibu yang belum melayani Tuhan, layani Tuhan sungguh-sungguh. Bukan supaya cari upah, enggak. Tapi karena kita sudah dapat upahnya, yaitu Kristus sudah mati buat kita. Amin. Jadi mindsetnya dirubah. Jadi melayani Tuhan ini bukan mau cari cuan, cari apa, enggak. Memberikan kemuliaan buat Kristus. Amin saudara. Yes. Yang mau tepuk tangan untuk Tuhan, bukan untuk saya. Amin. Makanya saya bilang Kristus sudah berikan segala-galanya buat kita. Mari kita belajar untuk berikan total our heart, our life to Him. Amin. Dia layak terima itu. Ya kan kita tadi nyanyi ya. Ya Kak Ita ya. Wah dia layak, saya senang banget. Saya tadi di jamaah saya cuma diingatkan gini. Seberapa layak kehidupan kita buat Tuhan saudara. Kalau ada yang kita tahan, ego kita, keinginan kita yang harus jadi saudara. Tundukkan di bawah Kristus. Supaya kita layak saudara. Oke. Nah kemudian yang kedua. Kasih Allah melepaskan kita dari murka Allah. Yesus itu waktu di Taman Getsemani dia minum cawan murka Allah. Dia bilang begini. Ya Bapa. Ya Aba, ya Bapakku. Jika sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Cawan itu bukan cawan yang biasa dia minum waktu dia perjamuan dengan murid isinya anggur. Bukan, itu cawan murka Allah. Di mana semua dosa umat manusia itu ditimpakan kepada Kristus saudara. Sampai dia yang kudus menjadi penuh dengan dosa pada waktu itu. Bukan karena dia berbuat dosa, karena dia pikul dosa setiap kita. Itu makanya kenapa Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sampai peluhnya sampai mengeluarkan darah bercampur dengan darah saudara. Bukan dia takut mati saudara, bukan. Dia bisa rasakan semua dengan jelas, iya dia bisa rasakan itu. Tapi yang paling membuat Kristus berat adalah dia harus terpisah untuk beberapa waktu dengan Sang Bapa. Makanya dia shouting, dia berseru. Ya Aba, Eloi, Eloi. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak itu enggak tahan lihat putranya. Jadi penuh dengan noda, dengan kekotoran, dengan semua, dengan penyiksaan yang begitu luar biasa. Dia palingkan wajahnya. Saya bisa bayangin. Tapi buat saya begini. Satu hal yang perlu kita pikirkan begini. Bapak tidak rela kehilangan anaknya. Tapi sang putra rela menyerahkan nyawanya. Supaya kita yang kehilangan nyawanya, kita dapatkan nyawa kita kembali. Amin. Tapi kita sebagai anak Tuhan saudara, kita gak pernah takut kehilangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita takut kehilangan harta kita bukan? Kita takut kehilangan aset kita bukan? Lebih takut daripada kita kehilangan Tuhan. Saya berikan gambaran sederhana tentang Saul dengan Daud. Saul waktu dia ditolak menjadi raja, karena dia dia coba berjalan dengan pikiran dia sendiri, ya singkat cerita saudara. Dia ditolak jadi raja. Tapi lihat cara berpikir Saul. Saul bilang begini di hadapan Samuel. Tunjukkanlah hormatmu kepadaku. Supaya orang-orang ini semua bisa tahu bahwa aku tetap berkenan di hadapan Tuhan sepertinya. Oke, saudara lihat. Apa yang menjadi dasar pemikiran? Dasar pemikiran adalah gini. Dia ingin dihormati tetap di hadapan manusia. Saudara, gak apa-apa manusia hormatin saudara. Tapi kalau Tuhan gak hormatin saudara, itu masalah buat hidup setiap kita. Seriously. Kita lebih takut kehilangan orang, kehilangan sahabat, kehilangan teman atau apapun harta. Lebih daripada kita takut kehilangan persekutuan kita dengan Tuhan. Saya lihat, apa yang menyebabkan Yesus sampai bergumul dikatakan dia gentar dan takut. Karena keterpisahan ini. Tapi gereja dengan begitu mudah, kita yang masih lemah, kita yang masih berdosa, yang tidak layak, kita masih menjadi seteru, kita diperdamaikan, kita dibawa kembali. Kita yang bukan anak dipanggil anak saudara. Dan kita sebagai anak yang tidak suka bersekutu dengan bapaknya. Saudara bisa mengerti di sini? Very simple. Apa yang harus kita bangun sebagai gereja Tuhan? Segala sesuatu boleh diambil daripada kita. Asal bukan Tuhan diambil dari kehidupan kita. Daud melakukan kesalahan yang lebih serius saudara. Dia merancangkan pembunuhan. Dia harusnya dirajam dengan batu. Oke, Nabi Nathan datang kepada dia. Lihat respon daripada Daud. Waktu dia diingatkan itu saudara, dia ambil abu saudara, dia sobek jubahnya. Dia merendahkan diri. Raja yang berkuasa, saudara bisa bayangkan. Dia taruh abu di situ tanda duka cita. Dia tahu dia salah. Aku ini penjahat. Cuman satu doa yang selalu saya bilang, yang saya pegang dalam hidup saya. Don't take your spirit away from me. Baca ayat firman Tuhan itu.
Dia bilang, semua boleh diambil, tahta ini aku gak penting Tuhan. Yang penting gini, jangan sampai ambil rohmu yang kudus daripada aku. Wow, saudara. Saya merinding nih. Saudara merinding gak? Kalau kurang merinding berarti kurang dalam saya sampaikan. Serius nih, saya bilang, saudara, kita ini dilepaskan dari murka Allah. Oke, mari kita bangun kehidupan yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Cari Tuhan selama dia berkenan ditemui. Oke, jadi jangan main Kristen-Kristenan, oke? Coba lihat kiri kanan, saya cuma minta itu dengan demi kemurahan Allah. Jangan main Kristen-Kristenan, amin saudara. Lebih takut kita kehilangan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, daripada kita kehilangan semua harta. Karena kalau kita kehilangan Tuhan, kita lost everything dalam kehidupan ini. Yang terakhir saudara, kasih Allah membuat kita menjadi milik Allah dan Allah menjadi milik kita. Yes, I love it. Saudara, dikatakan kamu yang dulu bukan bagian daripadaku, sekarang kamu menjadi bagian. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan kita saudara? Amin. Amin saudara. Saya udah mau selesai nih. Jadi bilang amin lebih kencang. Kurang kencang saya tambah saudara. Oke, ada amin? Nah, berarti memang pingin pulang. Siapa yang menjadi milik Allah di sini? Oke. Wow, luar biasa. Dan Allah menjadi milik kita, saudara. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Saat saya ada dalam keadaan bimbang seringkali gitu, saya suka nyanyi lagu ini. Saya main gitar, saya nyanyi, saya cuma bilang gini, Tuhan, asal ada engkau aja Tuhan. Jiwaku tentram, aku tenang. Amin saudara. Sekalipun harta atau apapun yang ada, enggak ada lagi. Selama Tuhan ada. I'm so blessed. Saya orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, para pemain musik boleh kembali. Ini serius, kita mau pulang. Oke. Nah, hubungan antara kita dengan Allah bukan lagi hubungan antara orang berdosa dengan Allah yang murka, tetapi hubungan antara anak-anak Allah dengan Bapa Surgawi. Amin. Siapa anak-anak Tuhan di sini? Angkat tangan. Oke. Pak izin ya, ayat lagi ya. Oke. Kurang kencang bilang aminnya sih. Oke ya, satu ayat lagi, oke. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, yaitu supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 15, baca 1, 2, 3. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara kita ini anak-anak. Yang dulu anak-anak dunia, kita menjadi anak-anak Allah di sini. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Ini benar-benar selesai, saudara. Oke. Berapa banyak yang bersyukur bahwa kita ini yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Berapa banyak dari antara kita yang dulu bukan milik Tuhan, sekarang kita menjadi milik Tuhan. Wow, saudara. Tuhan jaga hidup saudara. Tuhan mau bicara setiap hari kepadamu. Tuhan mau sampaikan isi hatinya yang luar biasa. Oke. Kita mau bersyukur sama Tuhan ya. Kita tunggu dulu. Oke, tenang, enggak apa-apa. Yesus kau kebenaran. Mari kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara. Thank you Lord. Terima kasih. By your grace, heavenly grace. Penuhi hati dan hidup setiap kami Tuhan. Engkaulah kebenaran yang menuntun hidup setiap kami. Oh Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Dia memberikan kita hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama naikkan pujian. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Terima kasih untuk hidup Kau dalam segala kelimpahan. memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Kami perlu anugerah-Mu, Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, Kalau ku hidup ini janji kami, Tuhan. Hidup kami milik-Mu. Apapun yang terjadi, kami tetap menyembah, bersyukur kepadamu. Dunia tak bisa Amin. menjauhkanku Dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu. mataku tetap memandangmu. Dunia tak Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku Dari kasih-Mu. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati setiap kami. Biar firman yang ditaburkan hari ini boleh ditaburkan di tanah yang subur dari hati kami. Dan juga Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat dan pengertian. Bagaimana kami harus hidup dan menghargai heavenly grace dalam kehidupan kami. Hidup benar, hidup dalam tuntunan Tuhan. Berubah sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Sehingga setiap kami boleh menikmati kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus. Yang kehilangan pengharapan, menemukan kembali bahwa dalam Kristus ada satu pengharapan yang pasti. Ada kehidupan di dalamnya. Ada kesempatan di dalamnya. Ada penyertaan Tuhan, ada perkenanan Tuhan. Biar kami boleh bangkit dan bercahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
semua pemimpin di tempat ini. Kami berdoa buat Kak Jo, Kak Ina dalam nama Yesus. Sertai hamba-hambamu Tuhan. Urapan yang luar biasa. Untuk mengembalakan, memimpin jemaat di tempat ini. Para leader yang ada di tempat ini semua memiliki hati Kristus. Jauhkan dari semua hati yang egois, yang mencari keuntungan bagi diri sendiri. Karena di tempat ini hanya Tuhan yang harus didengar. Hanya Tuhan, perintah Tuhan yang harus dikerjakan. Dengan segenap hati sehingga terjadi kesatuan di dalam seluruh pemimpin dan juga semua jemaat yang ada di tempat ini. Biar setiap kali mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Berkati semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oh, luar biasa. Ketika kita masih lemah, masih berdosa dan masih seteru, kita diperdamaikan dengan Tuhan dan kita boleh bermegah. Bermegah bukan berarti sombong ya Bapak Ibu Saudara. Ini bukan khotbah jilid 2 ini, bukan. Ya, ya. Mohon perhatiannya untuk beberapa penyampaian berikut. Oh ya, terima kasih sebelumnya buat Pak Joshua Gunawan Handoyo. Saya lebih akrab memanggil Pak Yoyo ya. Beliau kawan lama dengan saya. Beliau jago bulu tangkis lah, saudara ya. Cuman karena beliau jadi pendeta makanya tidak dikirim ke Korea Open ya. Baik, adakah jemaat yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangan? Tidak ada. Semua jemaat lama dan jemaat setia ya. Ya, penyampaian untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, kita tidak mengedarkan kantong persembahan, tapi bagi Bapak Ibu yang mau mempersembahkan korban persembahan, mau memberi, tersedia peti di belakang di pintu keluar. Anda Bapak Ibu boleh ya kotak persembahan. Itu kan dalam bentuk peti ya Bapak ya. Iyalah. Peti maksudnya lebih banyak berarti, gitu ya. Ya, ini saya challenge ini. Oke, ya. Nanti istri saya masukkan juga di peti ya. Baik, ya. Disiapkan di pintu keluar dan bagi yang mau lewat transfer juga ada ditampilkan di layar. Baik, ada pemberkatan nikah. Nanti di Hotel Rindra, Bapak bisa lihat penyampaiannya di layar juga. Mungkin kalau ada yang mau, biasanya kalau ada yang keberatan atau apa gitu bisa menyampaikan ke sekretariat gitu. Baik, yang berikutnya kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara atau kakak-kakak yang mau melayani di bidang pelayanan Rocky. Dibuka kesempatan bisa menghubungi kakak Milka atau menghubungi salah satu dari pelayan untuk bisa ditindaklanjutin. Mari kita sama-sama melayani seperti yang dikatakan tadi ya. Oke. Baik, ini pengumumannya agak banyak ini. Saya minta waktunya sebentar. Ya, kemudian akan diadakan 1 bulan lagi Kingdom Mission School. Itu akan diadakan online, tapi nanti penyampaian lebih lanjut, penyampaian lebih clear itu bisa menghubungi Pak Hence atau bisa juga saya atau pelayan-pelayan yang lain. Kingdom Mission School ini akan diadakan bulan depan selama 12 pertemuan, itu diadakan setiap minggu, 1 kali seminggu dan lewat online, lewat Zoom. Para pengajar, bapak-bapak, ibu-ibu itu orang-orang yang luar biasa, gembala senior kita, Pak Timotius Arifin, Bang Jo, ada Pak Hence dan yang lain-lain, Pak Frankie Utama ada juga. Jadi kita ramaikan ya. Saya juga mau daftar ini Pak. Baik, yang berikutnya dari Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kota Makassar itu akan mengadakan donor darah, Bapak Ibu Saudara. Donor darah pada hari Rabu 27 April di Hotel Swiss Bell Panakukang, bukan di sini, Swiss Bell Panakukang. Rabu tanggal 27 jam 9 dimulai. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau donor darah, boleh silakan ke Swiss Bell Panakukang. Ya, oke, itu saja penyampaiannya. Doa berkat akan dibawakan oleh Pak Hans. Saya kembalikan kepada tim Praise Worship. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati siang hari ini oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, makan yang kayak begitu tuh boleh, sedap. Ya, amin. Yang berbahagia, yang bersyukur, yang sudah dengar firman Tuhan dan merasa terberkati, mari saya undang bangkit berdiri dan kasih tepuk tangan yang bersedia bagi Tuhan. Haleluya. Woo. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Pulanglah dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Pulanglah dengan perlindungan yang datang daripada Tuhan. Dan pulanglah dengan pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan pulanglah dengan kebenaran yang saudara dengar hari ini. Lakukanlah dengan setia, maka kata Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di muka bumi. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Keluargamu diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, usaha bisnismu diberkati oleh Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan jadikan berhasil. Biarlah berkat Tuhan ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.